Halo semuanya, sekolah sahabat primary kita adalah pelajaran kelima, judulnya Lebih Baik Daripada Emas. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 21. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Pekabarannya, dengan melayani, saya sedang menunjukkan Yesus kepada orang lain. Ibu, ini adalah permainan yang bagus. Kami pernah memainkannya di sekolah. Dapatkah kita membelinya? Aku mohon. Teriak Jamie kepada ibunya. Ibu ingin membeli permainan itu untuk Jamie. Tetapi ada hal yang lebih penting. Ibunya berkata, kita tidak dapat membelinya sekarang. Saya tahu kamu kecewa, Jamie. Tetapi kita saling memiliki. Dan Allah memberkati kita dalam banyak cara yang lain. Jamie tersenyum. Tidak apa-apa. Saya senang kita saling memiliki dan banyak berkat yang lain dari Allah. Hal yang lebih baik daripada uang. Dalam cerita hari ini, Petrus dan Yohanes membagikan sesuatu yang lebih baik daripada uang kepada seorang pengemis. Menurutmu, bagaimanakah perasaan pengemis itu? Sore itu, sinar matahari menyengat mereka saat mereka tergesa-gesa dalam perjalanan menuju ke bait suci. Itu sudah hampir tiba saatnya untuk mengadakan korban petang hari. Petrus dan Yohanes mendekati gerbang indah. Mereka tersenyum kepada orang yang duduk di gerbang tersebut. Dia duduk dengan bertekuk lutut. Hari demi hari, orang-orang yang menolongnya membawa dia ke tempat yang sama. Di sana, dia dapat meminta uang dari setiap orang yang datang berbakti. Saat Petrus dan Yohanes mendekatinya, orang itu memegang tangannya. Mungkin kedua orang yang sedang tersenyum ini akan memberikan kepadanya sedikit uang. Tiba-tiba, Roh Kudus mengendalikan Petrus dan Yohanes. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka berhenti dan berpaling kepada pengemis itu. Lihatlah kami, Petrus berkata. Harapan muncul kembali bagi pengemis tersebut. Orang-orang memberikannya uang, tetapi kata-kata Petrus selanjutnya menghapuskan harapan pengemis itu. Saya tidak memiliki emas atau perak, dia berkata. Orang itu melihat dengan cemas kepadanya, tetapi Petrus tidak segera berjalan menjauh. Saya memiliki sesuatu yang lain yang dapat saya berikan kepadamu. Dia melanjutkan. Dengan kuasa Yesus Kristus dari Nazaret, berdiri dan berjalanlah. Dia sungguh takjub. Pengemis itu melompat. Dia berjalan. Dia melompat ke sana kemari dan dia mulai memuji Allah. Dengan keras senyumannya diceritakan dari satu orang ke orang lainnya. Pengemis itu masuk ke dalam bait suci bersama dengan Petrus dan Yohanes. Setiap orang mengenal dia. Orang-orang pernah melihat dia mengemis bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang dia tidak hanya berjalan, tetapi dia melompat. Dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke Serambi Salomo, satu bagian dari bait suci itu. Sekumpulan orang banyak mengikuti. Petrus melihat orang-orang berkumpul, bertanya dan bersorak kegirangan. Dia melihat dari wajah mereka yang heran dan takjub kepada wajah pengemis yang bersinar itu. Petrus mengusap dadanya. Dia mengetahui mengapa Roh Kudus telah menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Roh mau memberikan kepada Petrus kesempatan lain untuk membicarakan tentang Tuhan, dan Petrus mengambil kesempatan itu. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Tidak, itu adalah kuasa Yesus yang telah menyembuhkan orang ini. Engkau dapat melihat orang ini dan mengenalnya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.
Kisah Para Rasul 3 ayat 12 dan 16. Petrus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang telah mereka tunggu-tunggu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu untuk mengikuti Yesus dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Banyak sekali orang yang percaya. Mereka percaya karena Allah telah menggunakan Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang itu.